ini ruang cuci alatnya, Pak. Betul, jadi seluruh peralatan yang kemudian telah digunakan, tempat pencuciannya di sini. Nyala airnya, Pak. Oke, nyala. Ini adalah penyimpanan ompreng-ompreng yang memang digunakan untuk mendistribusi. Ini ada 4.000 ompreng di sini. 4.000 ya, Pak? 4.000. Sesuai dengan target dari dapur ini? Sesuai dengan kapasitas dapur ukuran 26 kali 15. Ya, ini nanti digunakan seperti yang tadi. Betul. Kemudian dikembalikan lagi ke sini ya, Pak? Dikembalikan lagi sini, dilakukan pencucian sebagaimana proses tadi yang berjalan. Oke, jadi jangan khawatir terkait dengan higienisitas, karena semuanya higienis. Betul. Ompreng-ompreng ini juga ompreng-ompreng ini juga akan dibersihkan sebagaimana yang sudah tadi aturan yang tadi ditetapkan. Jadi khawatiran orang tua di luar sana, ini kan bisa jadi dipakai oleh orang yang berbeda tiap hari, betul kan? Betul. Nah, khawatirnya nggak bersih dicucinya. Ya. Nah, khawatir ada katakanlah penularan bakteri, atau Ya. virus, lain sebagainya gitu. Berarti bisa dipastikan, sekalipun ini dipakai secara massal, berulang-ulang gitu, ini tetap bersih. Ya. Karena tadi kita mendapatkan sertifikasi higienitas dan layak konsumsi, setiap bulan tim dari Dinas Kesehatan melakukan swab peralatan. Oh, di swab. Betul, dan itu dilakukan rutin untuk memastikan. Makanya kalau kemudian tadi dilihat seluruh peralatan menggunakan aluminium sehingga tidak ada karat. Kalau kemudian bawah ini juga dilihat, ini adalah epoksi sehingga tidak ada bakteri dari bawah yang naik. Oke, Ini melalui proses supervisi. lantainya juga? Betul. Oke, jadi lantai kita berdiri di sini. Betul. Ini pun lantai yang memang sudah Dirancang khusus untuk dapur sehat, dapur bersih, sehat. dapur higienis. Oke, Pak. Ya, nah ini yang paling terakhir ruang pendingin. Ada dua pendingin. Yang ini adalah freezer dengan suhu di bawah 0, dan kemudian yang ini adalah chiller yang kemudian dingin. Makanya kalau lihat ini suhunya minus semuanya. Kalau ini adalah untuk pendingin. Ini pendingin. Freezer dan chiller. Oke. Tentu ini satu hal yang saya lihat komplit, Pak. Ya. Saya lihat lengkap. Ya. Dan tentu ini menjadi satu hal yang barangkali bisa jadi percontohan lah ya, Pak, ya, ke depan. Bisa. Jadi Dan pertanyaan sederhananya, apakah kemudian kita akan melihat dapur-dapur seperti ini di 24 titik lainnya di seluruh Polres, Polrestra, Jawa Tengah? Ya. Baik, terima kasih. Jadi sebagaimana sudah dilakukan pencerahan sekaligus juga pimpinan teknis kepada 24 yang kemarin sudah melaksanakan groundbreaking, ada dua skema desain yang kemudian memang akan dilaksanakan. Yang pertama adalah desain ukuran 20 x 20, dan yang kedua adalah desain ukuran 26 x 15 seperti yang ini. Tapi secara desain semuanya adalah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh BGN, sehingga tidak ada yang kemudian di luar daripada desain. Mulai dari alur barang masuk, mulai dari karyawan masuk sampai dengan barang keluar maupun juga nantinya karyawan keluar. Terkait dengan spesifikasi juga saya rasa tidak akan terlalu jauh sebagaimana standar spesifikasi yang memang telah ditetapkan oleh BGN. Nah, ini tadi yang kemudian juga disampaikan oleh Pak Kapolda untuk terus melakukan pengawasan terkait dengan progres pembangunan daripada 24 SPBG yang telah dilaksanakan groundbreaking. Kita berdoa sekaligus juga mohon doa restu 24 SPPG yang telah dilaksanakan groundbreaking bisa segera beroperasi dan memberikan manfaat bagi seluruh siswa yang ada di Jawa Tengah. Yakin, Pak, 24 lainnya akan seperti ini nanti, Pak? Yakin. Kita yakin karena melalui proses asistensi secara terus-menerus dan juga pengawasan, sekaligus juga kita lakukan evaluasi apabila ada hambatan dan kendala di lapangan. Pak, ini dapur SPPG yang terbaik, Pak, di seluruh satuan wilayah di Indonesia, Pak. Monggo silahkan dinilai saja. Karena bisa lihat di sini begitu lengkap, rapi, higienis, dan secara fungsi orang-orang yang bertugas juga memang terawasi. Betul. Tiap pagi sebelum makanan didistribusikan kepada siswa-siswa yang ada, sebagaimana 3.800 yang ada,
dilakukan pengecekan security food oleh Dokes Polda Jawa Tengah. Oh. Sehingga kemudian kita ingin memastikan memang masakan itu betul-betul bersih, layak konsumsi. Ada proses security food setiap jam 6 pagi ya, Pak Chef ya. Tim Dokes datang ke sini untuk mengecek hasil olahan makanan yang telah dilakukan oleh chef Berarti dan teman. testing dong? Betul. Tiap hari. Setiap jam 6. Kita manfaatkan dokter jaga yang ada. Betul sekali. Ini luar biasa. Dan penting juga karena Betul. kekhawatiran ya, memang Betul. jarang terjadi, tapi ada kasusnya Betul. keracunan Betul. di ada beberapa tempat. Betul. Tapi balik lagi ya, itu kita harapkan tidak terjadi ke depan begitu Betul. ya, Pak ya. Betul sekali. Betul Oke, sekali. terakhir Pak ini mengenai penerima manfaat. Betul. Nah, bagaimana memastikan bahwa yang menerima manfaat ini adalah mereka yang betul-betul membutuhkan, Ya. tepat sasaran? Baik, terima kasih. Jadi pasca kemudian dapur ini telah mendapatkan sprint kepala dapur dari BGN, maka kemudian kepala dapur bekerja sama dengan Dignas Pemkot Semarang melakukan inventarisasi sekolah-sekolah radius 5 km di sekitar dapur. Oke. Di situ kemudian berkomunikasi dengan kepala sekolah, terus sekaligus juga mendata terkait dengan jumlah siswa. Kalau kemudian sekolah itu berminat dan berkenan, maka kemudian akan mendapatkan distribusi sebagaimana jumlah siswa. Termasuk proses ini mengalami updating. Oke. Saya ilustrasikan seperti kemarin kita pada saat berjalan 2 hari, 3 hari, ternyata kemudian kelas 6 sudah selesai. Sehingga kemudian dilakukan pengurangan porsi terkait dengan jumlah penerima manfaat. Sehingga proses ini memang komunikatif, updating, sekaligus juga sesuai dengan perkembangan yang dibutuhkan oleh anak-anak. Saya harus cek juga ini Pak, ini kaitannya Ya. dengan hal yang penting tadi Pak, karena Ya. kan Bapak sebutkan tadi radius 5 km. Betul. Nah, kita juga harus concern tuh. Ya. Kan kalau di sini sudah dilakukan security food yang memang sistem security food yang memang sudah mumpuni begitu ya. Ya. Sudah oke begitu. Bagaimana dengan pengantarannya alias distribusinya? Ya, Kan betul. itu yang kita mau cek. Ya. Kita mau lihat tuh apakah kendaraan yang itu Betul. juga memang juga disiapkan ya Pak ya? Ya, betul. Oke. Nah, kelihatannya dari kita bisa buka ya Pak ya? Bisa. Kita udah bisa buka nih Pak. Untuk setiap harinya dari tim Dokes setiap pagi melaksanakan pengecekan menu makanan yang disajikan oleh SPPG Polri. Jadi kita cek semuanya dari mulai visual, aroma, rasa, dan juga dari kimianya. Jadi kita cek semuanya selama berjalannya ini, alhamdulillah tidak ditemukan adanya hal-hal yang berbahaya dalam makanan yang disajikan. Oke. Jadi semuanya sudah ini ya Pak ya, sudah terawasi ya Pak ya. Siap. Betul-betul terawasi ya Pak. Setiap pagi kami cek semuanya. Oke. Dan akan didistribusikan lewat ini ya berarti ya Pak ya? Ya, dari sini ke depan. Tidak ada satupun karyawan yang boleh masuk mobil. Jadi semuanya dimasukkan dari luar, termasuk nanti ngambilnya pun juga sama. Layak konsumsi dan kami yakin anak-anak yang mengkonsumsi pun juga senang karena kemarin dari beberapa review rasanya lezat katanya. Terima kasih seluruh jajaran Polda Jawa Tengah, Dirkrimsus Polda Jawa Tengah, dan juga seluruh yang bertugas tentu saja yang memastikan bahwa ini menjadi menarik percontohan bisa dikatakan 24 titik sedang proses pembangunan. Kita tahu bahwa di satu wilayah lainnya juga sedang dikerjakan. Ya barangkali lah apa yang kita sampaikan saat ini, apa yang kami gambarkan di sini, saya hadir di sini menunjukkan ini best practice-nya untuk kemudian bisa mengadvance-kan atau mengupgrade tempat-tempat lain yang sudah eksis sebagai dapur ataupun kalau belum ada dikembangkan seperti apa yang ada di depan mata kita. Betul ya Pak ya? Luar biasa. Untuk itu terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Arif. Sudah hadir. Terima kasih. Terima Sukses kasih. untuk Amin. tugas Bapak terus untuk Amin. memastikan bahwa anak-anak kita juga mendapatkan serapan gizi yang baik. Amin. Terima kasih. Terima kasih.